Part ke-14, memberi makna pada hidup yang terlihat sia-sia. Pemuda, apa yang sedang kau bicarakan? Filsuf, kurasa diskusi ini sudah sampai di tepi air. Apakah engkau meminum air itu atau tidak, itu terserah padamu. Pemuda, mungkin teori psikologi Adler dan filosofimu sebenarnya mengubah diriku. Mungkin aku mencoba melepaskan tekadku untuk tidak berubah dan memilih cara hidup yang baru, gaya hidup yang baru. Tapi tunggu, ada satu hal terakhir yang ingin kutanyakan. Filsuf, apa itu? Pemuda, ketika hidup diartikan sebagai rangkaian berbagai momen yang ada hanya di sini pada saat ini, apa makna yang mungkin dimilikinya? Untuk apa aku dilahirkan dan untuk apa aku menanggung hidup yang sulit ini sampai helaan nafas terakhir? Poin semua ini sama sekali berada di luar pemahamanku. Filsuf, apa artinya kehidupan? Untuk apa manusia hidup? Ketika seseorang mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini kepada Adler, inilah jawabannya. Kehidupan ini umumnya tidak berarti. Pemuda, hidup ini tidak berarti? Filsuf, dunia tempat kita tinggal terus-menerus dikepung oleh segala macam peristiwa mengerikan, dan kita hadir bersama kehancuran dalam peperangan dan bencana alam dari seluruh sisi. Ketika dihadapkan pada fakta tentang anak-anak yang sekarat dalam kekacauan perang, tidak mungkin ada manusia yang bisa terus bicara tentang arti kehidupan. Dengan kata lain, tidak ada artinya memakai generalisasi untuk bicara tentang kehidupan. Tapi dihadapkan pada tragedi-tragedi yang berada di luar nalar. Ini tanpa mengambil tindakan apapun, sama saja dengan mengiyakannya. Terlepas dari keadaan, kita harus mengambil sebentuk tindakan. Kita harus berdiri melawan kecenderungan dari Kant. Pemuda, ya, filsuf. Sekarang, andai kata seseorang mengalami bencana alam besar dan dia meresponnya dengan memandang masa lalu secara aiteologis dan berkata, apa yang bisa menyebabkan hal ini terjadi? Seberapa berartinya hal tersebut? Pengalaman penuh penderitaan seharusnya menjadi peluang untuk melihat ke depan dan berpikir apa yang bisa kulakukan mulai saat ini. Pemuda, aku setuju sepenuhnya. Filsuf, dan Adler yang menyatakan bahwa hidup ini pada umumnya tidak berarti, lalu melanjutkan apapun arti kehidupan harus ditetapkan oleh individu itu tersebut. Pemuda, ditetapkan sendiri, apa artinya? Filsuf, semasa perang kakekku dibom, dan wajahnya terkena luka bakar parah. Dilihat dari segala segi, itu adalah peristiwa yang mengerikan dan tidak manusiawi. Jelas ada kemungkinan baginya untuk memilih gaya hidup dengan perspektif dunia ini tempat yang mengerikan, atau orang-orang adalah musuhku. Akan tetapi, ketika kakekku naik kereta untuk berobat ke rumah sakit, selalu ada penampung lain yang memberikan tempat duduk untuk dia. Ini sesuatu yang kudengar dari ibuku, jadi aku tidak tahu apa yang sebenarnya kakekku rasakan. Tapi inilah yang aku yakini. Kakekku memilih gaya hidup dengan perspektif orang-orang adalah kawan seperjuanganku. Dan dunia ini indah. Itulah yang persisnya ditunjukkan Adler ketika berkata bahwa apapun artinya yang dimiliki kehidupan harus ditetapkan oleh individu itu sendiri. Jadi hidup pada umumnya tidak memiliki makna apapun, tapi engkau bisa menetapkan makna pada kehidupan tersebut, dan hanya kaulah yang bisa menetapkan makna bagi kehidupanmu sendiri. Pemuda, kalau begitu, tolong beritahu aku, bagaimana aku bisa menetapkan makna yang seharusnya pada suatu kehidupan yang tidak berarti? Aku belum memiliki keyakinan untuk itu. Filsuf, kau tersesat dalam kehidupanmu. Mengapa begitu? Kau tersesat karena kau sedang mencoba memilih kebebasan, yang berarti jalan di mana engkau tidak takut untuk dibenci orang lain dan engkau tidak sedang menjalani hidup orang lain. Jalan yang ada adalah milikmu sendiri. Pemuda, itu benar. Aku ingin memilih kebahagiaan dan kebebasan. Filsuf, dikala seseorang berusaha memilih kebebasan, wajar bila dia bisa kehilangan arah. Di titik ini, teori psikologi Adler mengemukakan bintang penuntun sebagai kompas besar yang mengarah pada hidup bebas. Pemuda, bintang penuntun? Filsuf, sama seperti pengembara yang mengandalkan bintang utara. Kita membutuhkan bintang penuntun dalam hidup.
Itu adalah cara berpikir teori psikologi Adler. Satu idealisme luas yang mengatakan selama kita tidak kehilangan kompas hidup kita dan terus melangkah menuju arah tersebut, akan ada kebahagiaan. Pemuda, di mana bintang itu berada? Filsuf, itu adalah kontribusi bagi orang lain. Pemuda, hah? Kontribusi bagi orang lain? Filsuf, tidak peduli apapun momen yang sedang dijalani, atau apakah ada orang yang membencimu selama kau tidak kehilangan pandangan pada bintang penuntun yang berupa kontribusiku bagi orang lain. Kau tidak akan kehilangan arah, dan kau dapat melakukan apapun yang kau sukai. Entah engkau dibenci atau tidak, kau tidak memikirkannya dan hidup dengan bebas. Pemuda, kalau aku memiliki bintang kontribusi bagi orang lain, yang menjulang tinggi di angkasa di atas kepalaku, aku akan selalu menemukan kebahagiaan dan kawan seperjuangan di sisiku. Filsuf, kalau begitu, dengan segenap hati, tarikanlah momen-momen yang ada di sini pada saat ini, dan hiduplah dengan sungguh-sungguh. Jangan melihat masa lalu, dan jangan melihat masa depan. Seseorang menjalani setiap momen yang utuh bagaikan sebuah tarian, tidak perlu bersaing dengan siapapun, dan tidak memerlukan tujuan apapun. Selama engkau menarikannya, engkau akan sampai di suatu tempat. Pemuda, suatu tempat yang tidak diketahui siapapun. Filsuf, itulah sifat dasar dari kehidupan energia. Kalau aku melihat ke belakang pada hidupku sendiri sampai dengan saat ini, tak peduli bagaimanapun aku mencobanya, aku tidak akan pernah sampai pada penjelasan yang memuaskan tentang mengapa aku ada di sini saat ini. Meski suatu saat dulu, studi filosofi Yunani menjadi fokus utamaku. Aku akan butuh waktu lama untuk terjun ke dalam teori psikologi Adler. Dan disinilah aku sekarang melakukan percakapan mendalam denganmu. Temanku yang tidak tergantikan. Ini adalah hasil dari tarian rangkaian momen dan inilah satu-satunya cara untuk bisa menjelaskannya. Ketika engkau sungguh-sungguh menari di sini pada saat ini, hingga akhir, saat itulah makna kehidupanmu akan menjadi jelas bagimu. Pemuda, betulkah? Aku percaya padamu. Filsuf, ya, percayalah. Lewat tahun-tahun yang kau habiskan bersama pemikiran Adler, ada satu yang kuperhatikan, pemuda. Dan itu adalah filsuf. Seseorang memiliki kekuatan besar atau lebih tepatnya tak terukur. Pemuda, apa maksudmu? Filsuf, dengan kata lain, kalau aku berubah, dunia akan berubah. Ini berarti dunia hanya dapat diubah oleh aku dan tidak ada orang lain yang bisa mengubahnya untukku. Dunia yang hadir di hadapanku semenjak aku mempelajari teori psikologi Adler bukanlah dunia yang dulu kukenal. Pemuda, kalau aku berubah, dunia ini akan berubah. Tidak ada orang lain yang bisa mengubah dunia ini untukku. Filsuf, ini mirip dengan shock yang dialami seseorang yang telah bertahun-tahun menderita rabun jauh, lalu menggunakan kacamata untuk pertama kalinya. Bentuk-bentuk di dunia ini yang tadinya kabur jadi terlihat jelas. Bahkan warna-warnanya lebih hidup. Lebih jauh lagi, bukan hanya sebagian bidang visual seseorang yang menjadi jelas, namun seluruh dunia yang terlihat mata. Aku hanya bisa membayangkan betapa bahagia dirimu kalau bisa memiliki pengalaman serupa. Pemuda, kalau saja aku tahu sejak dulu, andai aku sudah mengetahuinya 10 tahun atau bahkan 5 tahun sebelumnya, kalau saja mengetahui hal ini 5 tahun lalu, sebelum aku mendapatkan pekerjaan, filsuf. Tidak, bukan begitu. Kau berkata kau berharap sudah mengetahuinya 10 tahun lalu. Karena pemikiran Adler beresonansi dengan dirimu, sekaranglah kau memikirkannya. Tidak ada yang tahu apa yang akan kau rasakan tentang 10 tahun silam. Diskusi ini adalah sesuatu yang perlu kau dengar saat ini. Pemuda, ya, aku jelas memerlukannya. Filsuf, sekali lagi, aku akan memberitahumu kata-kata Adler. Harus ada yang mulai. Orang lain mungkin tidak bersikap kooperatif, tapi itu tidak ada kaitannya dengan engkau. Nasihatku adalah ini, kau harus mulai, tanpa memandang apakah orang lain kooperatif atau tidak. Pemuda, aku belum tahu apakah aku sudah berubah atau dunia yang bisa kulihat dari sudut pandang tersebut telah berubah. Tapi ada satu hal yang bisa kukatakan dengan yakin. Di sini dan saat ini sedang bersinar cemerlang. Ya,
Begitu terang sampai aku nyaris tidak bisa melihat apapun esok. Filsuf, aku percaya kau telah meminum airnya. Jadi anak muda yang berjalan di depan. Perlukah kita berjalan bersama? Pemuda, aku percaya padamu juga. Ya, mari kita berjalan bersama. Dan terima kasih atas semua waktu yang kau berikan. Filsuf, terima kasih kembali. Pemuda, kuharap kau tidak keberatan kalau sekali waktu aku mengunjungimu lagi di sini. Ya, sebagai seorang kawan yang tak tergantikan. Dan aku tidak akan bicara lagi tentang membongkar habis argumenmu. Filsuf, hahaha, akhirnya kau menunjukkan padaku senyum seorang anak muda. Nah, malam sudah cukup larut. Mari kita lewati malam-malam kita masing-masing dan menyapa pagi yang baru. Pemuda itu perlahan mengikat tali sepatu dan meninggalkan rumah sang filsuf. Saat dia membuka pintu, pemandangan bersalju terhampar di hadapannya. Bulan purnama yang melayang sayup di angkasa menerangi kilauan putih di kakinya. Sungguh udara yang bersih. Cahayanya terang. Aku akan menapak di atas salju yang baru turun dan mengambil langkah pertamaku. Sang pemuda menghela nafas dalam, menggosok bekal janggut samar di wajahnya, dan berargumen pasti. Dunia ini sederhana, dan hidup ini juga sederhana.